berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, senang boleh kembali bersama-sama dalam program Rest in God. Kita akan menghampiri tata kasih karunia Tuhan, kita persembahkan korban syukur kita, dan kita nikmati hadirat Tuhan. Karena kita sangat percaya Dialah Tuhan yang layak menerima segala puji, hormat, dan kemuliaan melalui hidup kita. Kita juga akan membawa semua pergumulan beban berat kita, karena kita percaya juga bahwa Tuhan menginginkan kita untuk datang kepada Dia dengan semua beban hidup kita. Dia akan memberi kelegaan kepada kita. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Mari kita hampiri Dia dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami sebagai anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Tuhan merindukan kami untuk senantiasa menghampiri Engkau. Saat ini kami datang menghampiri Engkau Tuhan dengan darah Yesus Kristus yang sudah menyucikan kami. Kami rindu memberikan korban syukur terbaik kami melalui pujian penyembahan kami. Kami juga menghampiri Engkau, membawa semua pergumulan beban berat kami, karena Engkaulah Bapa yang sungguh-sungguh mampu menolong hidup kami, memberi kami kelegaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Malam ini kami mau hampiri tahta-Mu Tuhan. Kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan, melingkupi setiap kami. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu,
sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Oh, Allah yang mulia, Allah yang setia, Allah yang ajaib, Allah yang agung, Allah yang dahsyat. Terima kasih Yesus. Haleluya Lord, haleluya Jesus. Kami mengasihimu, kami mengasihimu Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya Jesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Puji Tuhan, oleh darah Yesus Kristus kita dibebaskan dari semua hal yang buruk dari dosa-dosa kita di masa lalu. Di dalam Yesus Kristus kita ditempatkan dalam posisi yang baru, sehingga yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Hidup kita ini sangat dipengaruhi oleh masa lalu kita. Pengalaman hidup kita di masa lalu itu sangat mempengaruhi kita. Itu bisa menjadi pengaruh yang positif maupun negatif, pengaruh yang baik atau pengaruh yang tidak baik. Tetapi oleh berbagai sebab, seringkali ada orang tertentu walaupun dia ada di dalam Tuhan, itu masih terikat dengan masa lalunya. Itu bisa kita lihat dalam keseharian kita, bagaimana orang sangat terpengaruh dengan masa lalunya, terikat dengan masa lalunya, sepertinya hidup dia saat ini itu masih di masa lalu. Dan itu kadang-kadang suka nggak nyambung dengan orang-orang sekitarnya ya, jadi masalah dalam komunikasi maupun relasi. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin ada yang mau sharing tentang seseorang atau pengalaman orang yang masih terpenjara dengan masa lalunya, sehingga di masa kininya dia jadi masalah dalam relasi dengan orang lain. Ada? Ada Pak, mungkin ini ada, benar nggak ya Pak ya, kalau ini bisa dibilang post power syndrome Pak? Iya. Nah kalau misalnya itu ya Pak ya, jadi biasanya ini saya pernah mendapatkan beberapa pengalaman dari klien gitu ya. Jadi mereka itu masih serasa menjabat gitu loh Pak. Jadi kadang-kadang suka menyuruh seenaknya, main perintah gitu ya, perintah aja kayak gitu ya. Dan saya sih melihatnya body language-nya dia tuh masih serasa memang menjabat gitu. Iya. Nah yang saya pernah dengar juga, nah ini sampai ke istri dan anaknya juga dia melakukan seperti itu gitu Pak. Jadi ya masih serasa bos gitu.
Jadi baik di luaran atau di rumah juga masih seperti itu Pak. Apa? Sehingga orang-orang sekitarnya jadi mungkin bahkan Iya, sebel kali ya. Iya Pak, iya benar. Ya, tapi ketika menunjukkan rasa sebelnya dia tambah mengendalikan, tambah marah. Itu bukan ya Pak ya, kayak itu kali ya Pak. Ya, itu salah satu bagian bagaimana orang itu terpenjara dengan masa lalunya. Kalau itu terus-menerus pasti juga jadi sangat bermasalah dalam pribadi dia sendiri maupun relasinya. Itu dia alami banyak kesulitan. Kalau post power syndrome itu kan orang terpenjara dengan jabatannya, dengan kekuasaan yang dimilikinya di masa lalu. Tetapi dia hidup di masa kini sepertinya masih punya kekuasaan, masih menjabat. Akibatnya kan sikap, perilaku, dan kata-katanya itu seperti ketika dia masih jadi pejabat. Itu pasti akan menimbulkan banyak konflik. Dia jadi sulit untuk bisa membangun hubungan yang baik dengan orang sekitarnya. Sebab orang-orang sekitarnya kan juga akan terganggu kan. Ini bukan pejabat, lagaknya seperti pejabat. Ini bukan jenderal tetapi lagaknya kayak jenderal. Kan jadi orang jadi alami situasi konflik dan itu pasti membuat tidak bahagia ya. Tapi ada lagi orang yang terpenjara dengan masa lalunya yang terkait dengan yang namanya pengalaman traumatis. Banyak orang punya berbagai pengalaman yang melukai hatinya sedemikian rupa dari sejak masa kecilnya sampai masa-masa pertumbuhan remaja, dewasa, bahkan setelah menikah pun ketika orang alami yang namanya trauma, dia masih terpenjara dengan masa lalunya. Akibatnya juga dia sendiri ada banyak konflik batinnya, lalu ada berbagai emosi negatif yang suka meletup gitu dalam sebuah proses hubungan atau ketika alami sebuah peristiwa dan biasanya relasinya juga banyak bermasalah. Orang-orang yang bermasalah secara relasi itu seringkali terjadi karena dia gagal lepas dari masa lalunya. Nah, sebagai orang percaya ini kita mesti belajar untuk bebas dari masa lalu ya. Nah itu gitu. Gimana tuh Pak? Maksudnya biar kita tidak terpenjara sama masa lalu gitu. Jadi untuk kita bersikap bijak tuh seharusnya gimana kita sebagai orang Kristen gitu? Ya, jawabannya ada di firman Tuhan ya. Salah satunya di Filipi pasal 3. Kalau kita baca Filipi pasal 3, terutama di ayat yang ke-1 sampai 14 ya. Di situ kita ketemukan prinsip-prinsip bagaimana kita bisa alami kebebasan, kemerdekaan dari pengaruh masa lalunya sehingga masa lalu itu baik positif maupun negatif, baik buruk maupun baik gitu sesuatu yang benar atau hal-hal yang mungkin sesuatu yang melukai kita atau membangun hidup kita bisa menempatkannya pada posisi yang benar karena kita ambil sikap yang benar ya dengan masa lalu. Kita nggak mungkin lepas dari masa lalu, tetapi kita bisa merdeka dari pengaruh masa lalu. Ya. Ada beberapa prinsip kita bisa baca dari Filipi pasal yang ketiga. Kalau kita baca ayat 7-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi jangan mau terpenjara dengan pengalaman masa lalu. Kita harus berani untuk melepaskan apa yang di belakang. Kalau secara rohani kita ambil posisi seperti itu masa lalu. Aku sekarang ada posisi di dalam Yesus Kristus. Aku sudah mendapatkan yang lebih mulia, lebih bernilai, lebih baik. Makanya Paulus berkata, masa laluku itu seperti sampah. Sampah didaur ulang berguna, tetapi tetap aja kan sampah. Gitu. Cuma dalam hidup ini ya didaur ulang artinya bagaimana masa lalu memberi manfaat dalam hidup kita sekarang dan yang akan datang. Bukan justru memenjarakan kita, mengikat kita sehingga menahan kita itu tidak bisa berjalan maju. Sebab kalau kita diikat dengan masa lalu, kita hanya mutar-mutar saja, tidak bisa maju kan? Kita hanya berputar-putar saja hidup kita.
Kristus sudah menempatkan kita pada kehidupan yang baru. Makanya jangan mau terpenjara dengan masa lalu kita, ya, karena masa lalu itu sudah lewat. Paulus berkata begini loh, kalau mau berbangga, aku ini orang yang seharusnya bangga dengan diriku. Paulus itu dia berkata, aku ini disunat pada hari yang ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi kalau mau bicara tentang masa lalunya, Paulus punya alasan untuk berbangga diri secara lahiriah. Dia keturunan Benyamin loh. Benyamin itu raja pertama Israel, keturunannya Raja Saul. Dia tokoh agama kalau mau bicara tentang soal status kehormatan sebagai orang beragama. Dia Ibrani asli. Banyak orang Israel sudah bercampur dengan bangsa lain. Ini asli loh, masih asli. Ada banyak kebanggaan secara lahiriah. Tetapi saya sekarang sudah menemukan hal yang lebih mulia dari masa laluku, yaitu Yesus Kristus. Makanya kalau ingat yang di belakang sampah. Karena sampah, makanya Paulus berkata apa? Aku telah melepaskan semuanya itu. Jadi kita harus buat keputusan, ambil sikap dalam pikiran, dalam sikap hati kita, lepas dari masa lalu itu. Jadi bukan dikit-dikit dulu gitu kan. Nah, itu kita terlalu bangga dengan masa lalu. Harusnya kan bagaimana sekarang dan yang akan datang. Ada banyak orang terikat dengan masa lalunya kan begitu kan, bangga dengan masa lalunya. Iya kan? Aku keturunan raja. Yang raja kan nenek moyangnya, dia kan bukan raja. Kadang-kadang kan bangga yang dia nggak miliki. Tetapi Paulus bangga karena memang dia miliki hidup yang di dalam Kristus, gitu kan. Jangan hanya bicara dulu, ya. Iya kan, enggak. Sekarang dan yang akan datang itu apa? Sekarang temukan yang bernilai. Kalau kita temukan yang bernilai dalam Kristus, kita akan lihat yang di belakang sampah. Kalau sampah memang harus dilepaskan. Jangan biarkan itu memperbudak kita, memenjarakan kita, mengikat kita. Yang kedua, ayat 10 sampai 11. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi Paulus mengajarkan kita untuk berani melihat realita hari ini. Realita hari ini itu sebagai pengikut Kristus, Paulus berkata, aku malah merindukan karena aku tahu di dalam Kristus aku harus mengalami kematiannya dan mengalami kuasa kebangkitannya. Berarti penderitaan dan kebangkitan Kristus itu menjadi anugerah, menjadi berkat orang-orang percaya. Realita kita sebagai orang Kristen kan tidak selalu kondisinya baik-baik juga. Kita kadang-kadang alami kebangkrutan, kita alami kegagalan, kita alami situasi sulit, kita terpuruk dalam hidup kita, rumah tangga kita alami goncangan yang sangat berat, kita sakit, bahkan sepertinya tidak ada lagi kesembuhan di dalamnya, walaupun kita sudah berupaya sedemikian rupa. Realita hidup kita sebagai orang Kristen, kita masih bisa menderita. Kita masih bisa alami kesulitan dalam hidup ini. Kalau ikut Yesus tidak mau pikul salib, nggak siap jadi murid Kristus. Penderitaan itu bagian dari perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Cuma harusnya bedanya kalau dulu menderita akibat dosa kita, sekarang menderita karena kita ada di jalan Tuhan, karena itu bagian dari konsekuensi iman kita di tengah-tengah dunia yang menentang pengenalan akan Kristus. Itu bedanya. Kalau dulu kita menderita sebagai konsekuensi dosa, sekarang kita menderita sebagai konsekuensi iman kita. Karena Yesus sudah mengingatkan, kalau ingin menjadi muridku ya siap untuk pikul salib, siap untuk menderita. Realita hidup itu seperti itu dalam Kristus. Demikian juga secara umum ya. Kita akan terpenjara dengan masa lalu terus-menerus kalau kita menyangkal fakta bahwa
kita itu tidak sehebat yang kita ingin tampilkan kepada orang lain. Kita itu tidak sepintar seperti yang kita ingin orang lain lihat dari kita. Kita ini tidak sesukses seperti yang kita ingin orang lain lihat dengan kita. Kita kejebak dengan penyangkalan realita. Kita mengemas diri kita itu supaya kita itu kelihatan hebat, kelihatan sempurna, kelihatan sukses, kelihatan kaya raya. Itu yang membuat banyak orang itu akhirnya mengalami situasi-situasi yang sulit dalam hidupnya. Tidak berani menampilkan keadaan yang sesungguhnya. Inilah aku dengan kekurangan dan kelebihanku, dengan keberhasilan dan kegagalanku, dengan kepandian dan kebodohanku, dengan segala sesuatu yang menunjukkan bahwa aku memang nggak sempurna. Jadi kalau aku bisa memiliki sesuatu, aku berhasil mencapai sesuatu, aku bisa berhasil meraih sesuatu yang besar, itu semua anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan dan kekuatanku. Kita harus menerima realita itu. Bukankah banyak orang yang menyangkal realita, akhirnya dia justru menjadi stres, menjadi depresi luar biasa. Kemudian dia coba mengemas dirinya dengan berbagai penampilan lahiriah, justru dia menjadi orang yang karakternya, sifatnya, kepribadiannya jadi nggak jelas. Karena dia nggak berani jadi dirinya sendiri kan. Hidup dalam realita. Sebab kalau kita menerima kenyataan hidup saat ini, kita tahu kalau kita berhasil, kita bersyukur, ini anugerah Tuhan yang harus kita kelola dengan baik. Kalau kita gagal, berarti evaluasi, mungkin ada yang perlu diperbaiki dalam hidup kita. Itu kan nyaman. Ada kematian Kristus, di mana ada berkat penderitaan dan masalah apapun, sebenarnya Tuhan sudah bayar lunas, berarti ada harapan untuk ditolong oleh Tuhan. Kuasa kebangkitan Kristus memberi kepastian bahwa kita bisa berubah. Amin. Tetapi kita sendiri tidak boleh menyangkal kenyataan bahwa kita nggak sempurna. Ada saatnya kita gagal, ada saatnya kita ada cacat celah. Tetapi tidak terpenjara dengan hal itu ya. Dan yang ketiga, tatap masa depan dengan penuh harapan, ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Jadi hidup kita itu harus kita arahkan ke depan, bukan ke belakang. Masa lalu itu hanya jadi pijakan kita untuk sampai di masa kini dan masa yang akan datang. Tujuan hidup kita itu di depan, bukan di masa lalu. Makanya lupakan masa lalu, jangan biarkan itu memenjaramu, dan hidup dalam realita, menerima kenyataan di masa kini sambil melihat masa depan. Anugerah Tuhan, masa depan yang Tuhan sediakan bagi kita, berkat-berkat dan pahala yang Tuhan siapkan di depan. Fokus pada apa yang di depan, bukan apa yang di belakang. Ketika kita ambil posisi yang benar seperti ini, maka makin lama kita semakin lepas dari masa lalu, jauh dari masa lalu, kita semakin maju ke masa depan yang Tuhan sudah siapkan. Amin. Dan Tuhan ingin kita mengalaminya itu. Amin. Karena memang itu rancangan Tuhan ketika Dia menebus kita semua. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin saudara punya masa lalu yang hebat. Mungkin saudara sangat berhasil dalam hidupmu. Saudara sampai punya jabatan-jabatan yang begitu tinggi. Saudara orang yang sungguh-sungguh dihargai orang. Tetapi kalau itu masa lalu, jangan terpenjara dengan masa lalu itu. Hidup dalam realita, bagaimana hidupmu saat ini. Dan arahkan hidupmu ke masa depan. Jangan biarkan hidupmu terus terikat dengan masa lalumu. Atau saudara-saudara punya pengalaman yang sangat pahit di masa lalu. Dan sampai sekarang saudara masih menyimpan kepahitan hati, kemarahan, kebencian dengan seseorang. Perlawanan yang begitu besar saudara terhadap apa yang terjadi di masa lalu. Itu juga tidak akan membuat saudara bisa melangkah pasti ke masa depan. Lepaskan dirimu dari masa lalu dan jujur dengan hidupmu saat ini supaya saudara bisa melangkah pasti ke masa depan. Kita akan bersatu dalam doa.
Bapa di surga, kami sangat bersyukur karena di dalam Yesus Kristus kami sudah menemukan kehidupan yang paling mulia, yang paling indah dalam kehidupan manusia. Kami bersyukur karena kehidupan di dalam Kristus itu sedemikian mulianya, sehingga ketika kami membandingkannya dengan apa yang kami miliki di masa lalu, bahkan masa lalu yang mungkin membuat kami bangga secara lahiriah, semuanya seperti sampah. Oleh sebab itu Bapa, biarlah kami melihat hidup kami saat ini di dalam Yesus Kristus, yang begitu dikasih, yang begitu berharga, yang begitu dimuliakan oleh Tuhan, dan kami mau melepaskan ikatan-ikatan masa lalu kami, supaya kami bisa melangkah ke masa depan yang Tuhan sudah tetapkan. Bapa di surga, Engkau mengerti saudara-saudara, Bapak Ibu yang mungkin saat ini terpenjara dengan masa lalunya, sangat terikat dengan masa lalunya, karena mereka begitu bangga dengan masa lalunya, sehingga tidak bisa hidup dengan positif dan jadi berkat di masa kini. Lebih banyak berkeluh kesah, lebih banyak menuntut orang-orang di sekitarnya. Tuhan menolong mereka untuk menyadari posisinya yang baru di dalam Yesus Kristus, sehingga mereka bisa melupakan apa yang di belakang dan menatap masa depan yang Tuhan sediakan. Memakai kehidupannya masa kini dengan cara yang benar, yang menjadi berkat, menjadi kesaksian yang baik. Tuhan, ada orang-orang tertentu yang menyangkal kehidupannya di masa kini karena mereka malu dengan masa lalunya, dengan latar belakangnya. Mereka ingin kelihatan sebagai orang yang sempurna, orang yang hebat, orang yang patut dikagumi orang-orang di sekitarnya. Padahal itu hanya sesuatu yang diimajinasikan saja, bukan realita. Tuhan, tolong orang-orang yang seperti ini supaya mereka berani menerima kenyataan yang terjadi dalam hidup mereka, supaya mereka bisa jujur dengan hidupnya, dengan kejujuran dan keberanian menerima bahwa mereka tidak sempurna, mereka punya cacat celah, mereka punya masa lalu yang buruk, mereka punya banyak kegagalan, mereka punya banyak kekurangan. Itu menjadi dasar mereka datang ke tata kasih karunia-Mu dan Tuhan pulihkan mereka. Bagi saudara-saudara yang masih terpenjara dengan masa lalunya karena pengalaman-pengalaman pahit, hal-hal yang traumatis yang melukai hati mereka. Mereka masih dipenuhi dengan kepahitan hati, dengan kemarahan, dengan kebencian kepada seseorang. Bapak juga jamah hatinya, supaya mereka punya kekuatan untuk melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sudah melukai hatinya. Mereka berani untuk meninggalkan luka hati itu, pengalaman luka hati itu. Dan mereka akhirnya menjalani hidupnya, melangkah di dalam rencana-Mu yang indah itu. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan berkati bangsa dan negara kami supaya punya masa depan yang terbaik. Kegagalan-kegagalan, kesalahan-kesalahan di masa lalu supaya bisa diperbaiki di negeri ini. Sehingga bangsa kami makin hari semakin maju, semakin diberkati Tuhan. Kami sebagai bagian dari rakyat Indonesia juga boleh menikmati anugerah Tuhan, kemajuan yang Tuhan berikan kepada bangsa kami. Itu juga menjadi berkat bagi kami semua. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari serahkan semua pergumulan dan masalahmu kepada Tuhan. Percaya Tuhan bisa menolong. Tuhan sangat ingin menolong saudara. Saudara kalau ingin mendapatkan dukungan doa, mendapatkan kawan doa, saudara juga boleh menuliskan pergumulan saudara ke nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan berdoa untuk Bapak Ibu semuanya. Saudara-saudara silahkan untuk memberikan komentar di ruang komentar channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur pasal 4 ayat 8 sampai 9.
Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu.